Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dewan juri yang terhormat, penonton yang berbahagia. Hampir 2 tahun virus corona datang dan hadir di tengah-tengah kita, yang mengakibatkan kita harus beradaptasi mau ataupun tidak dengan pandemi yang datang secara tiba-tiba. Pandemi yang mengakibatkan terbatasnya gerak kita dalam keseharian, yang menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian, lumpuhnya perekonomian, dan memporak-porandakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tidak pantas dan tidak wajar rasanya jika kita hanya diam, berpangku tangan, dan berleha-leha seolah menikmati, seolah larut dalam kesusahan ini. Maka dari itu, izinkan saya, Rahmi Azizah, mahasiswi jurusan Matematika, Universitas Negeri Padang, untuk menyampaikan keresahan dan gagasan terkait dengan permasalahan ini, yang sudah terhimpun dalam sebuah pidato dengan judul Bersatu untuk Indonesiaku. Dewan juri yang terhormat, penonton yang berbahagia. Indonesia merupakan negara yang banyak sekali keberagaman. Baik keberagaman dari sisi ras, suku, budaya, etnik, adat, dan agama, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan terhimpun dengan bangga dalam satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Satu kalimat, namun mampu mendeskripsikan Indonesia yang sesungguhnya. Sejak bangsa Indonesia didirikan, bangsa Indonesia sudah dicita-citakan dan diharapkan agar mampu hidup berdampingan dengan yang namanya keberagaman. Tinggal bagaimana sikap dari bangsa Indonesia ini menghadapi keberagaman ini. Apakah mereka mampu menerima keberagaman ini layaknya suatu keistimewaan yang dititipkan kepada bangsa ini? Ataukah menjadikan keberagaman ini sebagai sumber perpecahan dan ancaman bagi bangsa karena tidak paham memperlakukan keberagaman ini sebagaimana mestinya? Inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Rasa senasib sepenanggungan, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, gotong royong, yang seharusnya menjadi suatu hal yang tren di masa pandemi ini, malah terselimuti oleh kepentingan-kepentingan individu dan golongan. Malah sikap apatis yang muncul ke permukaan dengan subur yang dipupuk, namun seharusnya sikap apatis ini sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Inilah yang kita tidak mengerti tentang persoalan negeri ini. Karena di tengah kesusahan seperti sekarang ini, seharusnya budaya gotong royonglah yang seharusnya kita pupuk, kita jaga, dan kita pelihara sebagai budaya bangsa Indonesia, sebagai warisan budaya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang tengah dilewati oleh bangsa Indonesia saat ini. Sikap individual yang berorientasi ke barat-baratan tidak akan memperbaiki keadaan
yang ada malah memperkeruh kesengsaraan yang dialami oleh bumi pertiwi ini. Disinilah ketangguhan, kekokohan, jati diri dan karakter bangsa Indonesia diuji. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang sudah seharusnya menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Harusnya nilai-nilai dari Pancasila ini kita aktualisasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di masa pandemi ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika seluruh masyarakat Indonesia menerapkan sila pertama ini, tentu tidak akan ada lagi kecemasan-kecemasan terhadap keberlangsungan hidup masing-masing rakyat Indonesia. Karena Tuhan tentu menjaga dan memberikan prioritas terhadap kehidupan rakyatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, saling menghargai, saling tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai martabat manusia lain. Karena tentu tidak akan ada terjadi perpecahan, percekcokan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan satu hal yang buruk bagi bangsa ini, terutama di tengah COVID-19 ini. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan yang harusnya dipupuk oleh bangsa Indonesia pada masa-masa kritis yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Jika masyarakat Indonesia mampu menerapkan sila ketiga ini, maka keberagaman, perbedaan pendapat tidak akan menjadi suatu hal yang berarti, justru akan memupuk persatuan Indonesia itu sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak akan ada pemaksaan kehendak, tidak akan ada pemaksaan pendapat, dan akan dilalui semua permasalahan ini dengan permusyawaratan, dengan keadilan, dengan kesamarataan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama untuk keadilan sosial yang mereka inginkan. Tidak ada perbedaan, baik itu ras, suku, bangsa, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Karena seluruh bangsa Indonesia wajib mendapatkan keadilan seperti bantuan yang sudah seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Maka dari itu, penerapan nilai-nilai dari Pancasila sebagai jati diri bangsa, roh dari bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita terapkan, kita tetapkan, dan kita semai nilai-nilai kebaikan yang ada pada sila-sila yang sudah ditetapkan oleh founding father bangsa Indonesia pada masa lalu. Karena dengan terterapnya nilai-nilai Pancasila ini, tentu masalah pandemi COVID ini akan gamblang dihadapi oleh bangsa sendiri. Karena kita menghadapinya berbarengan, saling bergandengan tangan, bahu-membahu, dan tidak individual. Maka, jangan jadikan masalah pandemi COVID ini sebagai ancaman perpecahan, tapi manfaatkan momentum ini sebagai ajang persatuan dan mengiring Indonesia menuju Indonesia maju, Indonesia tangguh, dan Indonesia yang kuat. Sekali lagi, saya mengajak dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik itu yang tua maupun yang muda, yang kecil ataupun yang dewasa, rakyat biasa maupun pejabat negara, laki-laki maupun perempuan. Sudah seharusnya kita saling menghargai di atas keberagaman ini. Perkuat rasa gotong royong untuk meringankan masalah yang tengah terjadi di bumi pertiwi ini. Tolong-menolong tentu akan mempermudah hidup dan keberlangsungan hidup bangsa ini sendiri. Implementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dan kita akan mampu melibas semua halang rintang dalam permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia karena kekacauan yang ditimbulkan oleh virus corona yang datang secara tiba-tiba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.